Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ida di Surabaya. Mbak Ida menceritakan tentang satu kejadian horor yang lagi-lagi kejadiannya itu saat Mbak Ida atau saat pengirim cerita itu masih kecil. Ya, kejadiannya waktu itu Mbak Ida itu masih SD kelas 6. Jadi di waktu itu di SD kelas 6 di kampung-kampung ini kemungkinan Mbak Ida nggak nyebutin ya tahun berapanya gitu ya, tepatnya tuh tahun berapa, kemungkinan sih sekitar tahun 90-an awal gitu ya. Nah, di tahun 90-an awal mungkin sama dengan kawan-kawan yang mengalami kehidupan di kampung tahun 90-an. Itu banyak pertunjukan tradisional. Itu datang ke situ gitu ya, kayak ngamen di sana, nanti muter-muter gitu kan, minta saweran gitu. Nanti warga pun ngasih dan sebagainya. Nah, waktu itu ya momen seperti itu adalah momen yang ditunggu-tunggu, dan pada saat itu memang biasanya umumnya misal ada pertunjukan, misalkan kuda lumping atau istilahnya apapun itulah ya, jaran lumping dan sebagainya, atau mungkin debus begitu. Nah, ini waktu itu biasanya kan sore hari antara jam 4 jam 5 seperti itu, suasana itu udah adem, kadang siang hari pun ada. Nah, waktu itu ada satu pertunjukan di mana di kampungnya Mbak Ida itu diadakannya itu malam, sekitar jam 8, pokoknya udah beres sholat isya. Warga pun dari sore itu udah dikasih tahu, nanti malam ada ini, ada kuda lumping, intinya seperti itu ya. Dan akhirnya apa? Ya warga pun antusias, warga pun bersemangat nungguin itu. Oh ya, ada kuda lumping nanti malam. Berita itu pun sampai ke keluarganya Mbak Ida, dan keluarganya Mbak Ida pun sama antusiasnya dengan warga masyarakat yang lain, ditungguin gitu ya. Sampai kok nggak malam-malam, pikirnya Mbak Ida juga begitu, kok lama banget ya Bu ya, kok nggak ini ya Bu ya. Sampai itu tadi momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, sekitar jam 8 malam. Mbak Ida udah di rumah gitu ya waktu itu udah berangkat duluan, ini sama anak-anak yang lain gitu ya, itu udah di lokasi tersebut. Jadi ada semacam rumah warga yang halamannya itu luas, juragan beras begitulah. Jadi di depannya itu kadang buat ngejemur juga di situ ya, jadi luas. Nah, memanfaatkan tempat tersebut, memang benar-benar di tengah kampung lah. Malam itu rame, yang dagang pun lumayan cukup banyak. Bahkan warga yang biasanya nggak jualan, itu ikut jualan malam itu. Bener-bener kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu lah. Itu hiburan seperti itu tuh bener-bener dahsyat pada masanya. Kesana rame banget, lampu-lampu petromak itu udah dinyalakan. Dan musik pengiring kuda lumping itu pun udah dimainkan. Bukan pakai sound, bukan pakai audio, tapi memang benar-benar mereka tuh bawa gamelan seadanya seperti itu ya. Para pemainnya juga tampaknya udah mulai berias, bermake up dan sebagainya. Musik udah dinyalain, cuman atraksi belum jalan. Ini anak-anak, makin begini kan, pada ngumpul semua di situ. Mbak Ida dapatlah di satu titik di situ. Nah, acara pun dimulai, singkat cerita gitu ya. Acara dimulai, pertunjukan jedar-jeder, biasanya kan pecut begitu kan, jedar, makan beling, makan apa lagi, pokoknya yang aneh-aneh lah seperti itu. Nah, Mbak Ida di saat pertunjukan tersebut, dia itu melihat, sebelumnya juga melihat, sebelum pertunjukan dimulai. Jadi di dekat gong di sana, entah gong entah apa, pokoknya di situ ada ya, ada sesuatu yang tergeletak, lebih tepatnya kayak tergantung begini di pojokan itu penyangga gong tersebut. Itu adalah sebuah bantal guling lapuk. Bantal guling yang udah begitulah, udah kotor dan sebagainya. Warnanya itu putih.
itu ada bantal guling gitu ya di sana. Tapi ya waktu itu awal-awal itu Mbak Ida sendiri itu nggak terganggu sama sekali. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang dagangan sebentar, nggak ada 1 menit gitu ya. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng premium digoreng sendiri tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong, tanpa macam-macam itu nggak pakai campuran gitu ya. Bawangnya bawang Brebes, bawang yang terkenal dengan rasa dan aromanya yang kuat. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek di bawah ini ya, ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, termasuk di nyaiwiji.com. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ida ya. Ya sambil dengerin ini sambil ngorder gitu ya bawang gorengnya bijinya. Nah, buat ini dicampur sama kemarin daging kambing digoreng oseng-oseng begitu, kasih bawang gorengnya biji. Dahsyat. Balik ke Mbak Ida lagi. Nah, Mbak Ida kan melihat itu. Melihat bantal guling tergeletak di sana. Ternyata, bantal guling itu menjadi alat salah satu atraksi di sana. Bantal guling itu pun diambil dan salah satu pemainnya itu megang gitu ya. Narator sendiri belum pernah melihat adegan ini gitu ya selama mungkin puluhan, belasan kali ngelihat acara kuda lumping itu belum pernah melihat adegan yang ini. Jadi bantal guling lapuk itu, buluk itu diberdiriin di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah halaman itu, di tengah-tengah atraksi. Cuman diberdiriin terus kayak semacam beginiin ya, kayak diritualin lah seperti itu. Dan apa? Ini yang dilihat oleh Mbak Ida waktu itu. Bantal guling itu berdiri tegak, dia nggak jatuh, berdiri tegak begini. Terus apa? Si yang mainin gitu ya, itu kayak ya ada joget-jogetnya, terus ada yang kerasukannya begitu ya. Ini si bantalnya itu lompat-lompat, duk, duk, mirip kayak pocong kata si Mbak Ida. Cuman itu bukan pocong, itu bantal guling. Kalau pocong kan ada iket-iketannya ya. Ini tuh enggak, bantal guling polos, buluk lagi ya, mirip pocong itu. Itu lompat-lompat begini. Itu muter-muter di sana. Dan menurut Mbak Ida, di antara semua atraksi, itu yang paling menakutkan. Mbak Ida awalnya memang melihat itu sebagai bantal guling. Tapi entah kenapa, makin kesini, begitu muter, terus balik lagi, kok ada mukanya. Udah gitu, itu bentuknya itu udah bukan kayak bantal guling lagi, melainkan kayak pocong. Cuman ya ukurannya segitulah, sepanjang berapa sih, 1 meter segitu ya. Itu kayak pocong kecil. Mbak Ida di sana ya mungkin karena masih kecil gitu ya. Beberapa anak yang lain juga sama itu ketakutan, nangis gitu, sampai nangis akhirnya mundur kan. Kenapa? Wah, takut. Intinya seperti itu, kayak bahasa sininya tuh girap mungkin gitu ya. Anak yang histeris karena itu tadi, karena ketakutan. Dan akhirnya apa? Pertunjukan belum selesai, Mbak Ida pun mundur, cuman nggak langsung pulang ke rumah. Waktu itu sama bapaknya. Sempat digendong sama bapak ngobrol sama warga yang lain di situ ya. Karena yang di depan itu banyak kan ibu-ibu, jadi bapak-bapaknya itu nggak kebagian tempat intinya. Akhirnya sudah cuman ngobrol-ngobrol, terus Mbak Ida udah kembali normal lagi, main-main sama yang lain, dan pertunjukan itu yang bantal itu udah selesai, ganti pertunjukan lain, main api, main beling atau apa gitu ya. Saweran pun muter ke sana, dan Mbak Ida waktu itu memang nggak ngasih, karena anak kecil yang ngasih itu mungkin ibunya atau apa yang deket situ ya. Udah, waktu pun berjalan, pertunjukan itu pun singkat cerita selesai gitu ya. Dan hal itu tuh jadi obrolan antara anak-anak. Aku tadi ngeliat itu ya, bantal gulingnya jadi pocong. Kata orang dewasa itu endang, jadi pocong apanya, orang itu bantal guling cuman bisa begini tuh kutuk. Itu ada setannya di dalamnya, itu udah diisiin. Istilahnya tuh begitu macam-macam ya. Itu udah diisiin, itu bisa muter-muter, bisa jalan-jalan begitu. Wah, itu bukan pocong, bantal guling. Enggak, orang kita ngelihatnya pocong. Ya anak kecil itu seperti itu ya. Orang kita ngelihatnya pocong, serem banget, ada mukanya tuh hitam ya. Ya sudah, malam pun semakin larut, dan akhirnya
Acara itu pun bubar, udah selesai, warga pun kecewa. Lah kok cepet banget, baru mulai kok udah bubar, padahal udah sejam lebih waktu itu ya. Ya biasa lah, karena mereka sangat menunggu-nunggu ya momen tersebut ya. Dan akhirnya udah diberesin begitu kan. Cuman warga ya masih pada ngumpul di situ, masih ngobrol-ngobrol sampai menjelang tengah malam. Mbak Ida sendiri waktu itu ya karena memang besoknya itu juga libur malam minggu, akhirnya ya di sana sama teman-temannya sampai itu tadi hampir tengah malam. Nah begitu udah tengah malam itu udah benar-benar warga pulang yuk, pulang yuk, pulang yuk. Akhirnya mereka pun pulang, Mbak Ida pun pulang. Nah ini setelah pulang ke rumah, Mbak Ida kan sama bapak sama ibunya itu disuruh, kamu ini dulu, cuci kaki dulu, cuci muka, sama ya bersih-bersih tangan, biar setannya itu ndak ada yang ikut, kata bapak itu begitu. Mbak Ida pun nurut ke belakang, dan waktu itu siap-siap tidur. Mbak Ida tidurnya itu di ruang tengah, ada ranjang besi yang ada tiangnya, pakai kelambu ya, zaman dulu nyamuknya banyak. Sekarang juga nyamuk banyak, cuman ya orang lebih memilih pakai obat atau apa ya. Kalau dulu kan pakainya kelambu. Nah itu kan di kasurnya Mbak Ida, ya pada umumnya ya ada bantal guling di sana. Mbak Ida begitu udah siap-siap mau tidur, mau keranjang, ngelihat bantal guling itu, kok aku jadi inget yang itu ya, yang tadi serem gitu kan, takutnya itu kebawa sampai rumah. Akhirnya minta sama ibunya, Bu, bantal gulingnya buat ibu aja, kata si itunya begitu kan. Loh kenapa emangnya? Nggak tahu Bu, aku takut. Aku inget yang tadi lah, tadi kan itu bantal gulingnya itu, ini kan bantal guling kamu, ngapain kamu takut, kata ibu. Enggak Bu, aku takut, pokoknya ini buat ibu aja. Tapi bener-bener nggak berani megang waktu itu ya. Ya ibunya pun ngambil, ngalah gitu ya, diambil. Mbak Ida tidur di sana. Biasanya sih ditemenin sama bapak atau kalau nggak sama kakaknya. Pokoknya ada yang nemenin di ruang tengah tersebut. Dan memang malam itu ada yang nemenin gitu ya. Cuman Mbak Ida nggak nyebutin siapa. Malam hari tidur jam 12 gitu ya. Dan tidurnya itu nggak pules, dia tuh kayak kebawa mimpi seolah-olah masih nonton Jaran Lumping atau Kuda Lumping sebelumnya. Itu kebangun. Dan yang bikin kesel kata Mbak Ida itu apa? Dibangunnya yang keberapa, entah di jam berapa, posisinya Mbak Ida itu lagi meluk bantal guling. Begitu lagi meluk, langsung dilempar bantal gulingnya itu, dan dia tuh ketakutan. Oh, Bu, Ibu, bantal gulingnya udah buat Ibu, udah tak kasihkan tadi. Kenapa ada di sini lagi? Kenapa ada di sini? Oh, pagi-pagi buta itu marah-marah seperti itu ya karena takut. Ya kan heboh, akhirnya pada bangun semuanya. Ya udah Bapak kan, Bu, udah ini ambil aja, nggak usah dibalikin-balikin seperti itu. Mbak Ida mendengar, Pak, orang ibu nggak balikin bantal gulingnya. Mungkin itu kali si Yani kali. Yani kakaknya Mbak Ida. Yan, kamu itu tadi yang balikin bantal guling ke Ida itu. Enggak Pak, orang enggak katanya. Aku nggak suka bantal guling, kata si Bayaninya seperti itu. Bapak kali ibunya begitu. Bapak juga enggak. Intinya malam itu nggak ada yang ngembaliin bantal gulingnya Mbak Ida ke tempat situ. Akhirnya udah bantal guling itu pun diambil. Tidurlah Mbak Ida sampai pagi, selesai gitu ya. Cuman pagi harinya itu kayak makin menjadi. Dia setiap melihat bantal guling, Mbak Ida itu entah kenapa perasaannya itu jadi insecure. Dia tuh jadi ketakutan lah, jadi nggak nyaman sama sekali, benar-benar aduh, waduh bantal guling itu Bu, bantal gulingnya jangan taruh di sini, pasti akan komplain seperti itu. Akhirnya apa? Ya mungkin orang tua agak sedikit khawatir ya, mereka tuh ngobrol dan Mbak Ida juga dengar. Pak, ini Ida kenapa ya Pak? Kok dia jadi ketakutan banget sama bantal guling begini? Apa enggak apa-apa Pak? Kata bapak. Alah sudah enggak apa-apa gitu. Itu karena kebawa itu kemarin nonton begituan akhirnya jadi ketakutan, kebawa sampai rumah sini. Udah enggak apa-apa kata bapak. Tapi itu tadi Mbak Ida itu makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya
pada suatu malam, Mbak Ida kan dulu ngaji gitu ya, ngaji sama teman-temannya di musola terdekat disitulah, berangkat rombong-rombong, samper-samperan gitu, nanti pulangnya pun bareng. Nah kebetulan Mbak Ida itu salah satu yang rumahnya paling jauh, cuman beda rumah dengan temannya yang paling jauh juga itu, cuman beda rumah. Nah, pulanglah dari ngaji tersebut, masih sore ya, paling sekitar jam 8 malam. Dan tahun 90-an jam 8 malam itu di kampung, apalagi lagi musim kemarau begitu tuh lagi rame-ramenya anak-anak itu baru habis ngaji tuh nanti main gitu. Rame, nah malam itu entah kenapa, dilalahnya gitu ya, seingatnya Mbak Ida itu sepi. Kalaupun ada yang main, itu cuma anak-anak cowok di salah satu halaman rumah di situ. Mbak Ida pulang, jalan santai. Nah, begitu pulang, Mbak Ida itu kaget bukan main, gara-gara apa? Dia ngelihat bantal gulingnya, itu posisinya udah duduk di kursi teras. Waktu itu, bukan kursi, apa namanya, bale-bale ya, seperti itu. Lagi duduk di atas sana, duduk di situ, bukan duduk ya, maksudnya posisinya berdiri, terus ininya lurus nekuk gitu, jadi mirip kayak orang duduk selonjor. Kok bantal gulingku ada di situ, kata Mbak Ida. Dia pun sempat berhenti di sana ya, ragu mau melanjutkan langkah karena itu memang takut yang tidak beralasan lah, pikirnya Mbak Ida. Cuman ya itu tadi, aku waktu ngelihat itu mau melangkah ke sana, mau masuk itu benar-benar takut. Pintu di sampingnya, si bantal guling itu di situ. Tapi ya karena memang udah malam, Mbak Ida mau gimana lagi? Dia pun terpaksa melangkah ke sana, melangkah ke depan, pelan-pelan sambil mukanya itu nunduk, nggak berani ngeliatin ke arah bantal guling tersebut, sampai dia itu menyadari sesuatu. Begitu udah naik tangga, rumahnya kan agak tinggi. Begitu udah naik tangga, udah sampai di teras lah di situ. Mbak Ida kan mata ngelirik ke kiri, bantal guling itu di sana, lurus itu pintu. Begitu ngelirik, bantal gulingnya itu berdiri, kata Mbak Ida. Bantal gulingnya berdiri, langsung masuk kan. Masuk, buka pintu, jukret, lari ke sana, manggil ibunya, nangis waktu itu. Bu, kenapa nak? Kamu kenapa nak? Bu, bantal gulingnya berdiri, Bu, bantal gulingnya berdiri. Bantal guling apa? Kata ibu kan. Bantal guling itu yang aku kasih ke ibu, bantal guling itu, Bu, itu berdiri dan warnanya itu putih, sarungnya ya. Dan sarung bantal guling kan biasanya ada mekarnya begini kayak kepala pocong. Nah, itu seperti itu, Bu, bantal gulingnya berdiri, bantal guling. Nah, ibu pun bingung waktu itu, Ida, bantal gulingnya siapa? Orang bantal gulingnya itu ada di kamar ibu itu. Masa sih Bu, orang itu di depan sana kok, kata si Mbak Ida. Beneran orang itu di kamar ibu kok. Mbak Ida pun gak percaya, akhirnya ditengok, ada bener bantal gulingnya si Mbak Ida tadi, cuman kali ini mungkin udah diganti sarung ya, warnanya itu jadi batik merah seperti itu. Iya ya Bu, ya kok. Lah itu yang di depan bantal guling siapa? Ya ibu juga ndak tahu, kata si ini. Mana coba. Akhirnya apa ya, diantar sama bapak juga waktu itu, nengokin ke depan sana, ke teras, ke balai-balai di situ. Ya di sana ndak ada apa-apa. Tuh orang nggak ada apa-apa. Ya mungkin orang tua, oh ini mungkin karena kebawa kemarin kali ya, masih ketakutan atau bagaimana, jadinya masih kebawa sampai sekarang. Sudah tenang, ndak apa-apa. Dan akhirnya sudah. Malam itu pun Mbak Ida tidur dan ditemenin oleh ibunya di ranjang tengah di situ. Udah tidurlah Mbak Ida sekitar jam 9:30 atau jam 9 malam. Tidur, malam-malam itu kebangun. Pas kebangun, Mbak Ida langsung kelap-kelip. Takut, yang ada itu perasaan takut. Cuman begitu nengok begini, oh ada ibu. Tapi begitu ngelewatin, ini badan ibu gitu ya. Di atasnya di sana, itu di ruang tengah di situ ya, di sisi sebelah ranjangnya, Mbak Ida melihat ada sesuatu yang berdiri. Itu adalah bantal guling, warnanya putih, mirip seperti bantal gulingnya yang buat kuda lumping, kotor dan ada iket-iketannya. Itu lebih mirip kayak sosok pocong tapi kecil, berdiri di situ. Mbak Idanya ngeliatin, langsung teriak,
Bu. Ibunya pun kaget, kenapa, kamu kenapa? Bu, itu, nunjuk. Mbak Ida masih ngelihat sosok bantal guling itu tuh begini, gerak-gerak, anggut seperti itu. Bu, itu pocong. Kali ini Mbak Ida nyebutnya itu udah pocong, bukan bantal guling. Udah ketakutan seperti itu, dipeluk sama ibu. Mbak Ida itu badannya anget waktu itu, dan bapak kan bangun gitu kan. Kenapa Bu Ida anget Pak badannya Pak? Iya sudah. Kasih obat penurun panas. Dulu itu ada obat yang bentuknya itu tablet kecil gitu ya, warnanya itu orange, rasanya itu jeruk. Kawan-kawan pasti tahu gitu ya. Dulu iklannya sering muncul, ada sin-sinnya gitu. Nah itu akhirnya dikasih obat itu, ya mungkin itu penurun panas ya. Akhirnya udah mulai mendingan. Cuman ya itu tadi, semenjak malam kuda lumping itu, Mbak Ida itu mungkin sekitar 2 minggu lamanya sering diteror sama itu tadi, sosok pocong kecil lah boleh dibilang, yang tadi awalnya itu bantal guling, kini udah berubah menjadi sosok itu tadi. Misalkan di sekolah, gak nanggung-nanggung, di sekolah itu lagi pelajaran, dan tiba-tiba di sana di pojok lemari lemari guru ya, biasanya sekolah negeri itu ada lemarinya. Nah itu di pojokan situ, Mbak Ida ngelihat sosok pocong itu berdiri di sana. Ya histeris lah, teriak-teriak lagi gitu, ketakutan. Pak Guru ada pocong. Ya teman-teman yang lain kan juga ketakutan, masih anak-anak juga. Itu bikin heboh sampai akhirnya Mbak Ida pun waktu itu kondisinya sehat ya, yang malam itu kan badan masih anget. Nah ini sehat pun masih diikutin seperti itu, dan akhirnya apa? Panas turun, nanti panas lagi, turun lagi 2 hari, adem, udah normal, main-main, nanti badannya tuh anget lagi, kayak gitu terus bolak-balik seperti itu. Ya pada masanya yang namanya rumah sakit, namanya dokter, namanya klinik itu kan masih jarang, dan warga kalau sakit itu masih memilih metode tradisional, kayak misal badan panas atau apa, itu pakai katak ya, pakai kodok, itu diurut begini gitu kan. Saya sendiri pernah ngalamin seperti itu beberapa kali, dan enak banget diurut pakai itu, adem, ces gitu. Dan ya alhamdulillah sembuh gitu, badan anget panas, begitu diurut itu beberapa jam kemudian sembuh. Nah Mbak Ida pun ngalamin hal sama, dia nggak ke klinik, nggak ke dokter atau apa, tapi pakai metode tradisional. Ya awalnya sembuh begitu kan, terus nanti panas lagi, dan akhirnya Mbak Ida sama kakeknya itu kan beda tempat ya, beda kampung. Kakeknya pun dikabarin ke sana, bapak yang ke situ, Pak ini Ida itu badannya panas begini-begini. Sebelumnya itu dia itu habis nonton, ini ada pertunjukan kuda lumping, dan waktu pertunjukan itu begini-begini Pak, dia tuh kayak kebawa, kayak trauma istilah sekarang ya, itu kayak semacam itu Pak. Itu gimana Pak? Ya sudah, nanti aku ke sana, nanti bapak ke sana, kata kakeknya. Akhirnya bener, kakeknya pun ke situ. Lah anak ini kesambet, kata si kakeknya tuh langsung divonis begitu ya, tanpa tul, tanpa disorotin mulutnya, itu langsung, wah ini anak kesambet. Oh terus gimana ini Pak? Ya sudah enggak apa-apa katanya. Sini ambilin air aja ya. Ambilin air, udah didoain, disembur sama kakeknya, bus gitu. Dan setelah itu dilalahnya gitu ya, alhamdulillahnya Mbak Ida itu sembuh. Sosok yang kayak bantal guling atau apa. Jadi begini, kalau menurut kakeknya ini tuh anak tuh diikutin sama yang itu isinya bantal guling itu, kata si kakek, diikutin. Jadi sekarang udah enggak apa-apa, udah tak balikin lagi ke yang punya, kata. Dan ya omongannya kakek itu manjur, sembuh, emang sembuh setelah itu. Dan meskipun masih ada rasa takut ya, dia melihat sosok pocong kecil itu, cuman lambat laun ketakutan itu tuh hilang. Karena apa? Sosok itu sudah nggak muncul lagi gitu ya, udah selesai dengan hal itu. Dan cuman yang namanya trauma sama bantal guling itu masih terjadi selama bertahun-tahun, sampai mungkin Mbak Ida itu SMA itu baru
bisa menyesuaikan dengan yang namanya bantal guling. Dia itu tidak bisa tidur kalau misal ada bantal guling di sampingnya. Semenjak saat itu ya, kalau ngelihat oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tidur terus di sampingnya ada itu, dia tidak mau. Harus nggak ada bantal guling pokoknya di kasur tersebut, dan itu terbawa sampai bertahun-tahun. Ya, itu aja satu cerita dari Mbak Ida. Terima kasih banyak Mbak Ida atas ceritanya. Sedikit banyak kita dibawa ke belakang mundur ya, ke tahun 90-an. Saat segala sesuatu itu masih sangat berharga, segala sesuatu itu masih terlihat sangat fantastis gitu ya. Itu menyenangkan. Tahun 90 itu kayaknya mungkin masa-masa keemasan gitu ya, dimana puncak-puncak kebahagiaan manusia itu ya di tahun-tahun itu gitu ya. Terima kasih Mbak Ida atas ceritanya. Lagi-lagi kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja tidak lupa doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.